Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan nama aku Aristo. Aku B27 di sini dan ada partner aku juga yang namanya Nadine. Dan kali ini kita bakal ngejelasin ISAT yang lecture sama ISAT yang lab. Oke, bentar. Aku share screen dulu. Udah kelihatan belum ya? Iya, Kenapa? Udah. udah. Oke, oke. Nah, jadi kita bakal ngejelasinnya ada dua, ISAT yang lecture sama ISAT yang lab. Nah, untuk kisi-kisi yang ISAT lecture itu kan yang ini nih, dari 1 sampai 4. Jadi teman-teman harus bisa use case description, terus pendekatan SDLC ada apa aja, cara buat SSD gimana, terus CRUD matrix ada apa aja. Nah, terus untuk yang lab itu ada tambahan satu lagi yaitu SMD gitu. Jadi aku bakal ngejelasin dari yang lecture dulu, nanti baru kita ke yang lab. Nah, jadi kan kita pertama sebelum yang namanya membuat SSD, membuat use case description, itu teman-teman harus tahu dulu nih yang namanya use case. Cara membuat use case gimana sih? Nah, jadi use case itu menjawab pertanyaan, apa yang dilakukan pengguna dengan sistem ini? Jadi kalau kita pakai contoh soal ya, misalnya kita pakai contoh soal Golf RV misalnya nih. Misalnya kayak, hmm, misalnya ada yang pengguna dapat bagi pengguna yang ingin melakukan booking pelatih golf, maka pengguna dapat mengakses menu booking. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman list pelatih golf yang disediakan, bla 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 gitu kan. Berarti untuk use case-nya adalah melakukan booking pelatih golf. Teman-teman nggak perlu nih yang namanya membuat dua use case, melakukan pembayaran. Karena kalau melakukan booking pelatih golf, pasti melakukan pembayaran. Jadi itu sih yang perlu diingat. Gitu. Jadi kita bakal pakai contoh use case, dua use case yang udah aku ambil dari case Golf RV ini, yaitu melakukan registrasi akun dan mengisi form konfirmasi penyelesaian. Oke, jadi use case diagramnya kurang lebih kayak gini. Nih, ada yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Terus aku lanjut aja. Nah, jadi use case description. Use case description itu nanti di soal, teman-teman itu nggak ada template-nya. Jadi harus hafalin template-nya. Jadi yang pertama ada use case name, nama use case-nya. Jadi misalnya nih kita mau kerjain sekarang use case melakukan registrasi akun. Oke, berarti use case name-nya isinya nama use case-nya aja, melakukan registrasi akun gitu ya. Terus untuk skenario, tinggal aktor plus nama use case-nya. Aktor itu berarti yang melakukan. Yang di sini yang melakukan siapa nih? Kalau kita lihat dari use case diagramnya, yang melakukan siapa? Pengguna. Berarti di sini tulisannya pengguna, nama use case-nya apa? Pengguna melakukan registrasi akun gitu. Terus kita lanjut lagi ya. Triggering event. Berarti tinggal aktor plus ingin plus nama use case-nya plus dari aplikasi apa. Jadi misalnya, oke kita tinggal ambil dari yang atas, pengguna tambahin kata ingin plus nama use case-nya. Berarti pengguna ingin melakukan registrasi akun dari aplikasi. Nah, case kita tadi ngebahasnya apa? Golf RV kan? Berarti dari aplikasi Golf RV gitu. Terus untuk brief description itu langkah-langkah singkat untuk mencapai use case-nya. Jadi misalnya langkah-langkah singkat ini misalnya nih melakukan registrasi akun berarti pengguna membuka aplikasi Golf RV terus habis itu mengisi data diri gitu yang kayak gitu-gitulah untuk yang brief description itu dipanjangin aja. Nah terus untuk aktor siapa yang ngelakuin use case-nya kalau tadi kan udah ya pengguna berarti tinggal tulis saja pengguna. Nah terus untuk related use case jadi use case-nya ini yang berhubungan atau mungkin diperlukan untuk use case. Nah jadi aku balik dulu ke use case diagramnya. Misalnya nanti nih di soal ada kayak udah dikasih tahu use case diagramnya. Terus tapi ada yang namanya include. Bentar, aku coba searching dulu include. Include use case diagram include. Jadi kalau misalnya ada include itu taruh di related use case. Misalnya kayak gini nih. Misalnya ini contohnya aja ya. Misalnya tadi kan ada use case. Terus habis itu ada tulisan include ke arah mana. Berarti nanti ke arah mana ini itulah merupakan related use case-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kan use case diagram kita nggak ada include ya. Jadi ya udah nggak usah di strip aja gitu, di strip. Ini untuk contoh jawabannya. Oke, aku lanjut dulu.
Nah, terus untuk stakeholder, pihak yang berkaitan dengan use case. Nah, coba teman-teman mikir, kira-kira misalnya customer pengguna, pengguna melakukan registrasi data, maka dia akan berkaitan dengan siapa? Akan berkaitan dengan staff Gov.RV gitu. Staff atau admin lah kita bisa bilang. Terus ada juga yang namanya precondition, syarat awal dari berjalannya use case. Jadi apa sih yang diperlukan sebelum use case itu dijalankan? Misalnya nih, kita pakai contoh yang kedua, mengisi form konfirmasi penyelesaian. Atau nggak mungkin yang lebih gampang ini deh. Misalnya melakukan booking pelatih golf. Berarti preconditionnya apa? Melakukan booking pelatih golf berarti sebelum pengguna bisa melakukan booking pelatih golf, pengguna harus mempunyai mempunyai itu dulu dong, mempunyai akun dulu dong. Nah, itu taruh di precondition misalnya gitu. Oke, nanti aku bakal ngejelasin yang lebih detail lagi di jawabannya ya. Terus abis itu ada post condition, syarat akhir atau hasil dari use case. Nah, contohnya gini, misalnya udah melakukan registrasi data. Berarti yang terbuat apa? Pertama, data pengguna pasti tersimpan dong. Terus yang kedua, objek pengguna terbuat gitu untuk post condition. Terus ada juga of activities. Jadi dia itu langkah detail dalam menjalankan use case. Ada aktor dan sistem. Jadi kayak langkah-langkahnya apalah untuk mencapai mencapai satu hal gitu ya. Terus yang terakhir adalah exception condition, kondisi di mana terjadinya error. Tuh. Jadi misalnya kita pakai contoh use case melakukan registrasi. Jadi contohnya misalnya kayak jika pengguna tidak mengisi data yang valid, maka sistem akan menampilkan pesan error gitu. Nah, terus yang perlu diperhatikan, satu use case itu sama dengan satu use case. Berarti kalau 8 use case sama dengan 8 use case description. Jadi misalnya nanti besok tanggal berapa ya? Tanggal 14 gitu kan UAS. Misalnya ada 8 use case. Berarti teman-teman harus buat 8 use case description gitu. Nih, ini contohnya nih. Misalnya melakukan booking pelatih golf. Berarti kan use case name-nya tinggal taruh ya dari use case-nya dari yang atas itu taruh bawah ya. Skenario-nya, pengguna mengisi pengguna ingin melakukan booking pelatih. Ini aku ada salah nih. Habis itu triggering event-nya, pengguna ingin melakukan booking pelatih golf pada aplikasi Golf RV gitu. Ini aku juga kurang lengkap ini yang ini. Terus brief description-nya, cara mencapai use case itu gimana? Pengguna yang ingin melakukan booking pelatih dapat memilih salah satu pelatih yang tersedia melalui menu booking, lalu dapat mengisi form booking. Jadi ini benar-benar step by step-nya aja. Cara pengguna atau cara aktor untuk mencapai use case itu seperti apa. Nah, terus aktornya itu yang melakukan use case. Yang melakukan use case siapa? Pengguna. Gitu. Terus related use case kosong ya. Gara-gara tadi kan semua use case diagram kita nggak ada yang namanya include. Nggak ada yang kayak tarik garis. Nggak ada yang tarik garis kayak gini nih. Include ada tulisannya gitu nggak ada. Jadi kosongin. Stakeholder. Misalnya kita pengguna melakukan booking pelatih golf. Berarti, oke, pemeran utamanya pengguna. Stakeholder itu berarti yang selain aktor. Berarti siapa? Ya pelatih. Karena kan pasti pengguna bakal berkomunikasi dengan pelatih kan. Jadi gitu, stakeholdernya pelatih. Terus ada juga yang namanya precondition. Ingat ya tadi ya, tahap sebelum dimulainya sebuah use case harus ada apa aja. Nah, berarti untuk use case description yang pertama, objek pengguna tersedia. Jadi misalnya nih, melakukan booking pelatih golf. Kalau misalnya teman-teman menganalisa gitu ya, pasti sebelum melakukan booking pelatih golf, harus login di aplikasi. Nah, itu kita sebutnya objek pengguna tersedia. Terus yang kedua, objek jadwal pelatih tersedia. Jadi ini juga harus ada nih, karena kalau nggak ada, artinya pengguna tidak bisa melakukan booking pelatih golf gitu. Terus jadwal pelatih tersedia, pelatihnya juga tersedia gitu. Sebenarnya kalau pre-condition, post-condition ini teman-teman nanti kan di UAS kemungkinan bakal dikasih kelas diagramnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa mikir nih dari kelas diagramnya kira-kira yang harus ada apa ya misalnya ingin melakukan booking pelatih golf gitu. Nah, terus kita lanjut post condition. Setelah melakukan booking pelatih golf, apa yang terjadi? Berarti data form booking pelatih disimpan oleh sistem. Nah, ini yang kayak gini-gini, form booking pelatih, itu ada di kelas diagram. Nih, form booking pelatih. Jadi dari pengguna, misalnya melakukan booking, maka akan objek form booking pelatih akan terbuat gitu. Nih.
Data form booking pelatih disimpan oleh sistem dan objek form booking pelatih terbuat gitu. Terus untuk flow of activitiesnya nih, yang pertama aktor sistem. Oke, melakukan booking pelatih golf berarti awal-awal pengguna harus ngapain? Ini semua flow of activities ini ada di case. Jadi teman-teman harus pahami dulu benar-benar ya case-nya itu. Kalau misalnya nggak ngerti, baca ulang aja nggak masalah. Case yang golf RV. Nih, kan ada. Jadi di case itu benar-benar lengkap banget. Bagi pengguna yang ingin melakukan booking pelatih golf, maka pengguna dapat mengakses menu booking. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman list pelatih golf gitu kan. Oh ya udah, berarti pengguna memilih list pelatih. Terus sistemnya ngapain? Sistemnya menampilkan halaman jadwal pelatih. Nah, terus ngapain lagi nih? Nah, pengguna dapat memilih salah satu pelatih yang tersedia dan aplikasi akan menampilkan halaman jadwal pelatih dengan informasi. Nah, jadi semuanya udah ada ya di case ya, tinggal masuk-masukin aja. Pengguna memilih jadwal, terus sistem akan menampilkan halaman form booking pelatih. Nah, terus lanjut. Pengguna mengisi data form booking pelatih. Nah, berarti setelah pengguna mengisi data, mana nih? Nah, ya kan ada nih, semuanya ada di case. Pengguna dapat mengisi data berupa jenis latihan dan catatan. Berarti sistem akan menyimpan data form booking pelatih, gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing gimana menganalisa gitu ya, semuanya ada di case. Kecuali kalau misalnya nanti tanggal 14 itu apa namanya case-nya itu kayak cuma dikit-dikit doang. Nah, itu teman-teman harus mulai menganalisa kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pengguna atau admin gitu. Nah, terus exception condition. Exception condition ini teman-teman kata kuncinya ingat aja akan menampilkan pesan error. Nah, jadi nanti tinggal dianalisa. Oh, melakukan booking pelatih golf ya. Oh, berarti kan pengguna bakal yang namanya mengisi data. Nah, kita tinggal ngomong aja. Jika data yang diinput oleh pengguna tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error message. Jadi kata kuncinya itu sistem akan menampilkan pesan error message. Itu. Terus, nah ini pakainya yang 3.1 ya. Jadi misalnya pengguna sudah mengisi data form booking pelatih, berarti eh, jika error, ya ada errornya di sini gitu. Sampai sini ada ya pertanyaan dulu nggak teman-teman sebelum aku lanjut? Kalau misalnya ada pertanyaan langsung boleh di chat aja nggak masalah. Nanti aku sama partner aku bakal jawab ya. Oke, kita lanjut ke yang namanya SDLC life cycle. Oke, sebentar. Nah, jadi kan ya ini kan kita udah ngebahas clear ya. Use case description udah clear nih. Cara ngebuatnya gini 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 semua udah clear. Terus kita berarti sekarang ke yang namanya teori. Teori yang pendekatan SDLC. Oke, pendekatan SDLC berarti yang pertama, ini kan pendekatan SDLC ada dua yang perlu teman-teman ingat. Ada predictive SDLC sama adaptive SDLC. Nah, adaptive SDLC ini terdiri dari unified process dan extreme programming gitu. Jadi, tapi sebelum teman-teman ngertiin ini, alangkah lebih baiknya teman-teman ngertiin dulu SDLC life cycle itu apa aja gitu. Bentar ya, bentar. Ini aku ada catatannya juga sih, catatannya juga. Nih, nanti misalnya teman-teman pengen baca itu bisa SDLC life cycle itu apa. Aku bakal langsung jelasin aja dari awal. Jadi yang pertama kan ada yang namanya planning nih. Nah, planning itu SDLC life cycle. Gunanya SDLC life cycle ini apa sih? Untuk memuaskan klien. Jadi kita bisa mengimplementasikan syarat dari klien itu apa aja. Oke, jadi di planning berarti akan ada klien dan provider. Anggap aja gini, misalnya teman-teman, misalnya aku ya, aku adalah seorang bos yang ingin mengganti sistem aplikasi. Berarti aku bakal kontak siapa? Provider. Aku bakal kontak provider. Setelah itu pasti kita bakal ngebincang-bincang dong tentang idenya mau seperti apa, fiturnya mau A, B, C, D, E. Terus nanti mau di-develop pakai model development apa. Kalau teman-teman masih inget testing and system implementation semester 2 lalu, itu ada diomongin ya kayak waterfall atau iteratif atau spiral atau agile. Itu dibahas di planning. Nah, terus habis itu klien juga merencanakan nih, kira-kira uang yang sanggup itu berapa sih? Misalnya oh mungkin kurang lebih aku cuma bisa keluarin 1 M gitu. Kita kita ngomong ke provider gitu. Itu baru di planning.
Nah, terus di defining atau analisis. Jadi setelah provider sudah mengetahui requirement-nya itu apa, dia itu akan nge-share ke tim provider. Jadi yang teman-teman perlu tahu, kalau provider itu nggak bekerja sendiri. Dia ada tim. Ada tim, jadi misalnya nih, provider udah tahu, oh, si A pengennya fitur A, B, C. Oke, aku bakal kasih tahu ke tim provider. Nah, setelah itu mereka akan mendapatkan estimasi harga dong. Oh, fiturnya A, B, C, D, E ya. Berarti harganya kurang lebih 800 juta, contohnya gitu. Terus provider juga bakal tahu nih, kira-kira staff yang dibutuhkan itu berapa. Nah, terus abis itu provider juga akan bernegosiasi dengan klien. Kira-kira waktu yang sesuai itu gimana sih? Kayak waktu pengerjaannya berapa lama gitu. Gitu. Untuk di defining and analysis. Dan di defining analysis, terakhirnya itu akan terbentuk dokumentasi berupa SRS atau Software Requirement Specification. Jadi isinya itu ya benar-benar misalnya software requirement specification aplikasi A misalnya gitu. Harus ada fitur A, B, C, D, E baru bisa dikatakan selesai gitu untuk di defining analysis. Terus habis itu ada juga designing. Ini kita lanjut ke designing ya. Di sini major role-nya itu dipegang oleh provider. Jadi provider yang megang nih. Di sini akan dibuat semacam data data DFD, DFD, terus ada UML juga. Jadi contohnya itu kayak gini teman-teman. Di designing kalau paling gampang ingetnya itu misalnya teman-teman pengen bangun rumah. Pasti ada dong yang namanya cetak birunya dulu. Cetak birunya itu kayak gambaran lah. Gambarannya, panduannya. Bagaimana caranya membangun sebuah rumah. Jadi nggak langsung, harus didesain dulu. Gitu. Jadi sama kayak designing. Designing itu berarti kita nyiapin ERD-nya mau kayak gimana. Terus UI UX-nya mau seperti apa gitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang namanya coding or implementation. Di sini berarti teknologi apa nih yang dipakai untuk membuat sebuah aplikasi. Mau pakai Java kah, C++, C, itu semua tergantung nanti. Gitu ya. Terus ada juga testing. Nah, di testing ini artinya software-nya sudah jadi. Sudah jadi berarti dites software-nya. Apakah sudah memenuhi software requirement specification dokumen tadi dari si defining analysis nih. Nah, gitu dites. Terus habis itu baru di deploy or maintenance. Produk akan dikirim ke klien. Jadi misalnya ada kayak, oke produknya udah jadi, kamu dapat waktu 3 bulan ya. Selama 3 bulan ini, kamu misalnya pengen kontak aku selama 3 bulan gratis deh. Tapi setelah itu kamu harus bayar. Jadi gitu maintenance. Nah, jadi setelah teman-teman udah apa namanya, udah memahami ini, nanti memahami ini gampang, jadi gampang nih, memahami pendekatan SDLC gitu ya. Jadi yang pertama kan ada predictive SDLC. Oke, bentar nih. Ada predictive SDLC. Tahapan-tahapannya itu pertama dari planning, analisis, design, develop, testing, tapi yang terakhir bukan deploy or maintenance. Ini ngomongnya dari dosen aku ngomongnya implementation gitu. Nah, jadi sama nih predictive SDLC artinya itu sangat terstruktur. Kalau teman-teman ingat tadi aku ngomong dari planning, analisis sama desain kita benar-benar terstruktur kan. Oh, berarti dari awal harus ada ABC gitu. Nah, berarti sangat terstruktur. Karena sangat terstruktur inilah jadinya low risk gitu. Jadi dia udah apa namanya? Udah merencanakan dari awal misalnya sampai ada masalah A, apa yang harus dilakukan gitu. Terus habis itu gara-gara sangat terstruktur inilah jadi rendah resiko gitu. Nah, terus ketiga ada yang menarik nih. Tahapannya tidak bisa diulang. Jika diulang harus dari awal. Maksudnya gimana? Predictive SDLC waterfall ini berarti kan misalnya gini. Oke, berarti ada tim planning, analisis, tim design, tim develop, tim testing, tim implementation gitu kan. Berarti misalnya tim planning kerjain dulu A, kalau udah selesai baru ke tim B. Baru kalau udah selesai ke tim C. Terus misalnya di tim C dia kayak ngomong, oh ini mah planningnya salah. Kita nggak bisa balik nih, nggak bisa balik. Kalau mau ya dilanjutin atau mau diulang dari awal. Nah gitu. Dari planning, analisis, desain, misalnya desain kayak anggapnya, ini kayaknya planning salah nih. Harus ulangnya dari awal lagi. Sama misalnya kayak planning, analisis, desain, udah sampai tahap develop nih. Cuma sampai tahap develop, tiba-tiba kayak ngomong, analisisnya kayaknya ada yang salah deh. Atau kayak misalnya kliennya pengen berubah deh fiturnya. Misalnya yang tadinya ABC jadi APJTE, itu nggak bisa, harus ulang dari awal gitu. Nah, terus yang keempat,
sudah ada rencana jika ada masalah di suatu tahapan, oke yang tadi aku jelasin. Nah, terus kelima, waktunya lama gitu. Jadi untuk predictive SDLC ini aku saranin, misalnya nanti di case ada kayak suruh analisa ya. Kira-kira mau pakai predictive SDLC atau adaptive SDLC? Nah, misalnya teman-teman pengen ngomong predictive SDLC, yang artinya teman-teman harus tahu nih, oh ini membutuhkan waktunya lama atau sebentar sih? Dia butuhnya itu bisa dalam jangka waktu yang lama atau sebentar. Kalau lama, kalau misalnya lama, terus habis itu timnya juga berpengalaman, ya udah pakai predictive SDLC aja. Gitu. Oke, aku lanjut. Adaptive SDLC. Nah, jadi kita pakainya Adaptive SDLC, Agile Methodology Scrum gitu. Jadi yang pertama, fleksibilitasnya tinggi. Nah, jadi ini gambarnya. Planning, Analysis, Design, Develop, Testing, Deploy, Review, Launch. Ini berbeda ya sama SDLC yang tadi ya. Kalau ini nih benar-benar, oh misalnya memutar-muter di sini aja nggak masalah. Sampai akhirnya nanti launch gitu. Jadi yang pertama dia ngomong fleksibilitasnya tinggi. Jadi misalnya nggak sekaku si prediktif SDLC ini. Misalnya udah selesai harus terus terus terus. Kalau ini masih bisa ngulang gitu ya. Terus habis itu masih belum terdefinisi dengan jelas sehingga high risk. Nah, masih belum terdefinisi secara jelas dengan jelas banget. Nggak seperti prediktif SDLC yang dimana dia jelas banget. Ini nggak terlalu jelas. Jadi mungkin di planning cuma ngebahas A, analisis cuma ngebahas B, C gitu ya. Kalau ini yang di predictive SDLC misalnya planning A, B, C, ini analisis D, E, ini desain F gitu ya. Ini nggak kayak gitu. Ini cuma oh singkat-singkat aja gitu. Terus waktunya singkat, 2 sampai 4 minggu doang. Jadi misalnya nanti di case ada kayak oh perusahaan A ingin ingin yang waktunya singkat aja deh, cuma bisa maksimal 1 bulan. Nah, itu kalau udah kayak gitu, udah pakai adaptive SDLC. Jangan lupa, jangan adaptive SDLC doang. Tambahin Agile Methodology Scrum gitu. Nah, terus untuk ini ada teori juga. Ini ada teorinya juga. Jadi misalnya ditanya, jelaskan tahapan metodologi Scrum, role setiap tahapan, durasi setiap sprint. Ini berarti mengacu ke yang adaptive SDLC ya. Nah, berarti teman-teman tinggal ini, gambarin yang udah aku kasih di sini nih. Jadi pertama sprint planning, sprint execution, sprint review, sama sprint retrospektif gitu. Jadi role-nya misalnya nih di planning, aku jelasin sedikit aja ya. Di planning misalnya, oh berarti ada product owner, ada scrum master, ada developer. Itu planning itu berarti waktunya lama dong, 8 jam. Nah gitu, kalau mau dihafalin lebih cepet kayak gitu aja. Terus untuk execution juga sama role-nya, product owner, scrum master, developer. Tapi sprint execution ini artinya projectnya itu baru dimulai. Itulah kenapa cuma 15 menit gitu ya. Paling cuma berdoa gitulah atau enggak paling ngomong-ngomong singkat gitulah. Baru di review itu ada satu tambahan yaitu stakeholders. Itu baru yang terakhir sprint retrospektif ada Scrum Master sama developer aja. Ini review selama 3 jam. Yang dimana ya review aplikasinya kira-kira gimana gitu. Terus kalau yang sprint review itu feedback. Feedback itu kayak, oh ini feedback dari klien kira-kira bagus gak nih aplikasinya gitu. Selama 4 jam dan 3 jam. Ya, jadi ini paling gampang dihafalin aja gitu. Oke, aku lanjut aja. Nah, ini ada Unified Process. Terus ada, ini bedanya sama Predictive SDLC, itu kayak, dia itu ada kayak pengujian bisa dilakukan terus-menerus saat iterasi selesai. Nah, iterasi itu apa? Iterasi itu di Unified Process ini, ada yang namanya itu iterasi. Jadi iterasi itu misalnya nih, contoh nih, aplikasi A misalnya ada fitur keranjang, fitur pembelian, fitur penjualan. Itu dibagi berdasarkan misalnya cuma maunya 3 fitur yang dibagi. Ada fitur A, fitur B, fitur C, dikerjakan oleh tim yang berbeda-beda. Gitu. Dikerjakan oleh tim yang berbeda-beda, otomatis bisa mengevaluasi hasil kerja karena iterasi gitu ya. Terus yang kedua, pengujian dilakukan secara terus-menerus saat iterasi selesai. Nah, jadi ini bedanya dengan prediktif itu, produknya juga dapat dikirimkan setelah satu iterasi selesai. Jadi misalnya fitur pembelian udah jadi nih, langsung aja dikirim untuk dicek kira-kira benar gak nih, gitu. Oke, bentar. Kok ada apa nih? Bedanya sprint review dan retrospektif apa ya, Kak? Sprint review sama retrospektif. Bentar. Oh, yang ini. Untuk yang sprint review ini, misalnya di sini, ini aplikasinya sudah selesai.
aplikasinya aplikasinya sudah selesai, cuma ini masih berupa kayak apa namanya? Masih belum 100% selesai lah. Kalau di sini di sini udah 100% selesai gitu. Jadi bedanya di sprint review sama sprint retrospektif itu gitu bedanya. Kira-kira udah menjawab belum? Jadi eh, menjawab kan? Oke, oke, siap. Ya, jadi untuk yang ini eh, ya gitu aja sih. Paling teman-teman kalau mau paling cepet eh, mengerti gitu ini agak dihafal aja. Kemungkinan ini bakal 90% keluar lah gitu. Nah, ini sebenarnya untuk Unified Process sama Extreme Programming itu nggak tahu sih keluar atau nggak, cuma ini untuk jaga-jaga aja gitu. Terus berarti sekarang ini teman-teman sih ya misalnya ada waktu luang lebih ini bisa dihafalin. Siapa tahu keluar gitu kan. Cuma menurut aku sih enggak ya gitu. Jadi dia itu metodenya lebih fleksibel. Jadi meskipun strukturnya jelas, adanya iterasi. Baik lagi Unified Process itu kata kuncinya adanya iterasi gitu. Oke, aku lanjut ke yang namanya Extreme Programming. Nah, kalau Extreme Programming ini dia itu membuat contohnya itu membuat kerangka rumah yang sederhana, terus habis itu baru dilakukan secara bertahap. Oh, setelah seminggu kemudian aku pengen nambahin fitur A, setelah seminggu kemudian aku pengen nambahin fitur B, gitu ya, extreme programming. Jadi ada kelebihannya juga nih. Kelebihannya fleksibel, bisa mengubah desain kapan saja, terus habis itu juga cepat, hasilnya cepat. Nah, tapi gara-gara itu ada kekurangannya, yaitu tidak ada perencanaan yang sangat detail sehingga resikonya lebih tinggi. Dan semua tim harus solid, harus bekerja dan berkomunikasi dengan baik. Karena kalau kalau timnya nggak solid, udah hancur ini kalau kita pakai yang extreme programming gitu. Aku ada kesimpulannya juga. Kapan sih cocok menggunakan extreme programming ketika proyeknya tidak terlalu kompleks dan memiliki tim yang kecil? Nah, iya kan? Ini kan timnya kecil nih. Kalau timnya aja nggak solid, berarti gimana? Malah nanti berdampak ke yang lain gitu. Terus ketika fitur yang diinginkan berubah selama proses pengembangan. Itu untuk extreme programming. Terus habis itu kapan cocok menggunakan SDLC waterfall? Oke, yang pertama persyaratannya sangat jelas dan tidak akan berubah selama pengembangan. Jadi klien itu nggak bisa misalnya udah sampai di tahap analisis terus udah padahal udah tanda tangan kontrak gitu ya. Terus dia pengen berubah tengah jalan. Oh enggak deh, pengen fiturnya yang tadinya B jadi C aja, itu udah nggak bisa gitu. Terus tim proyeknya sudah sangat berpengalaman dan memahami semua resiko yang mungkin terjadi. Nah, jadi baik lagi di predictive SDLC itu, kenapa sih harus berpengalaman? Karena kalau misalnya ada satu aja yang kurang berpengalaman, misalnya di analisis, itu akan berdampak ke semuanya. Misalnya apalagi dari analisis saja udah nggak kurang berpengalaman nih. Nanti ke desain develop testing malah makin hancur gitu. Terus ada apalagi ini kelewat malah. Terus kapan cocok? Oh ya belum ini. Kualitas produk sangat penting dan kesalahan tidak dapat ditoleransi gitu. Kapan cocok menggunakan SDLC waterfall ketika kualitas produk sangat penting dan kesalahan tidak dapat ditoleransi gitu. Terus kapan cocok menggunakan unified process? Persyaratannya mungkin berubah selama pengembangan, terus tim proyek ingin memiliki fleksibilitas, terus proyek memiliki kompleksitas yang sedang hingga tinggi. Nah, jadi untuk itu nanti baik lagi teman-teman harus baca yang namanya case. Tapi kemungkinan sih jawabannya harusnya agile sih nanti ya. Jawabannya harusnya yang agile. Tapi kan aku cuma kira-kira doang ya, gitu. Terus habis itu aku lanjut. Nah, ini ada lagi nih. Kita bakal berarti tadi kan kisi-kisinya udah kelar ya, dua ini ya. Yang ini use case description sama pendekatan SDLC. Sekarang sistem sequence diagram aku bakal jelasin cara teorinya aja lah gitu. Bentar ya, aku buka Miro dulu. Miro. Jadi SMD itu menggambarkan daur hidup suatu eh, objek gitu. Bentar berarti yang ini. Daur hidup suatu objek. Aku bakal kasih contoh aja kok, contoh sedikit ya. Contoh sedikit. Jadi daur hidup suatu objek itu gini nih. Eh, kita langsung buat aja kali ya untuk yang SMD. Jadi sambil aku buat sambil aku jelasin gitu. Mana tadi? Nih, set mesin diagram. Oke, set mesin diagram itu buatnya berapa? Apakah satu, dua, tiga? Apakah sesuai dengan use case? Jawabannya tidak. Jawabannya itu tergantung soal, balik lagi. Nah, coba kita pakai soal yang namanya Golf RV deh.
pakai soal yang namanya Golf RV. Ada nggak sebuah use case yang bisa yang ada statusnya? Contohnya gini, ada status pasif, ada status aktif. Ini merupakan sebuah status gitu ya. Oh, ini berarti artinya satu SMD gitu. Atau enggak misalnya paling gampangnya misalnya teman-teman belum terlalu jelas soal SMD, itu kayak aplikasi Shopee. Coba teman-teman eh, mikir gitu ya. Shopee saat kita membeli sebuah barang, kita pencet bayar, apa yang terjadi? Pasti menunggu itu dong, menunggu diproses gitu kan. Ya aku juga kurang hafal sih intinya apa aja. Cuma misalnya kita udah bayar nih, berarti menunggu di diproses. Nah, terus kalau misalnya penjualnya pencet enter, oh itu nanti baru berubah lagi nih, misalnya jadi diproses gitu. Jadi SMD itu kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kita bakal langsung buat aja ya. Ini kan SMD-nya ada berapa nih? Satu, ada lagi nggak? Ada, cari lagi yang namanya status. Pasti di case ada. Nih, ada lagi status. Cancel sama successful. Nah, gitu. Jadi kita pasti coba ada lagi nggak kira-kira? Nggak ada gitu. Oh ya bentar, untuk Golf FV ini mungkin aku share aja kali ya, biar teman-teman bisa baca juga. Saya teman-teman pengen baca gitu ya tentang case-nya, aku lupa kirim tadi. Oke lanjut. Nah terus berarti kita bakal ngebuat nih sebuah SMD-nya. Jadi kita sambil kerjain sambil aku jelasin lah kayak gimana. Awal mula pasti yang bentuknya bulat, ya kan? Bulat, bulat. Nih aku copy paste aja dari yang udah aku kerjain buat latihan. Bulat. Oh ya, tapi sebelum itu aku lupa. Kita harus buat dulu nih kalau kita pengen buat bantuan, sebuah bantuan namanya. Sebuah bantuan. Kita sebut aja snatch ya di sini ya. Oke, tadi yang ini yang apa namanya? Mana nih? Yang yang statusnya aktif atau pasif itu use case-nya yang mana? Use case-nya yang melakukan registrasi akun. Oh, oke, berarti melakukan registrasi akun gitu ya. Melakukan registrasi akun, nah kita tinggal baca soalnya aja. Berarti melakukan registrasi akun gimana nih? Melalui menu sign up. Pada halaman sign up, pengguna diminta mengisi data diri. Oke, berarti kalau melakukan sign up, objek apa yang terbuat di kelas diagramnya? Objek apa yang terbuat di kelas diagramnya? Pengguna. Oke, berarti tulisnya kita tulis di sini nih. Objek, bentar. Pengguna created. Ya dong. Artinya kan di kelas diagramnya itu terbuatlah sebuah pengguna gitu. Jadi kita tulisnya pengguna created. Nah, terus habis itu apa lagi? Kira-kira ada lagi nggak ya? Selain pengguna created, coba kita baca lagi. Hmm, nggak ada, udah habis pengguna created berarti bakal ada status ya namanya ya. Berarti statusnya kita taruh aja langsung di sini nih. Aktif, pasif. Oke, ini sebenarnya cuma buat bantuan doang ya. Misalnya nanti tanggal pas UAS ISAT, lab atau lecture itu misalnya teman-teman butuh. Ini boleh ada boleh enggak sebenarnya. Cuma ini biar gampang aja sih gitu. Oke, udah buat buletan, terus kita buat yang namanya ini agak agak gini ya. Nah, berarti tinggal tulis nih di sini pengguna created, pengguna created. Oke, kita langsung tarik garis dulu. Oke, bentar. Oke, berarti pertama-tama dari sini, dari bulutan ini ke pengguna created, apa yang dilakukan oleh pengguna? Kita baca soal. Apa yang dilakukan pengguna sehingga bisa terbentuknya pengguna created? Eh, Pengguna diminta mengisi data diri, akan menampilkan mengisi data dengan lengkap, gitu kan. Setelah itu menekan tombol sign up. Oh, berarti pengguna created itu kalau misalnya pengguna mengisi form, ya kan? Mengisi form. Nah, tapi berarti tinggal gini nih, tinggal kalau misalnya sebuah tindakan ya, berarti teman-teman tinggal gini, slash fill form. Ini aku ubah ke bahasa Inggris gitu. Yang tadinya mengisi data tinggal ubah jadi oh fill form. Terus untuk penulisannya juga kayak gini. Yang pertama huruf kecil, yang kedua huruf besar gitu. Kayak gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah tindakan itu pakainya ini gitu. Jadi dari dari awal
Jika pengguna fill form, maka akan pengguna created. Nah, terus ngapain lagi? Inilah gunanya ini nih yang udah aku buat nih. States, aktif sama pasif. Tinggal kita buat lagi aja. Gampang aja gitu kan. Buat lagi. Oke, buat lagi. Berarti ini aktif. Aktif berarti dari sini, dari pengguna created ke aktif, apa yang terjadi? Kita baca soal. Ketika pengguna telah selesai membuat akun aplikasi, maka akun pengguna akan berstatus aktif. Namun, apabila pengguna tidak membuka aplikasi selama setahun, akan berubah menjadi pasif. Oh, gitu. Berarti dari pengguna created ke aktif, apa yang akan terjadi? Ini kita pakai yang namanya kondisi. Kita bukan pakai tindakan ya. Kalau tindakan kan kita pakainya yang slash buka kurung tutup kurung. Ini nggak ada tindakan apa-apa kok penggunanya. Berarti kita pakainya yang namanya kondisi. Rumusnya itu ini nih. Tinggal kurung siku aja nih. Kurung siku, kondisinya apa? Berarti membuka aplikasi dalam setahun. Gitu. Terus tinggal taruh di sini. Tuh, tinggal taruh. Dari pengguna created ke membuka aplikasi dalam setahun itu aktif ya. Jadi aktif. Oke, kita langsung buat lagi yang pasif. Buat lagi yang pasif. Yang pasif nih, kita langsung buat lagi yang pasif. Dari aktif ke pasif, ntar ini. Oke, dari aktif ke pasif itu terjadi jika apa? Kondisinya ada kondisi nggak? Ada sebuah kondisi nggak? Ada nih kondisi. Tidak membuka aplikasi dalam setahun. Oh, berarti kondisinya jika tidak membuka aplikasi dalam setahun, maka akan menjadi pasif. Oke, berarti di sini tinggal ketik aja nih kita. Ingat ya, kalau kondisi itu pakainya yang kurung siku. Tidak membuka aplikasi dalam setahun. Itu. Oke, kita lanjut. Kira-kira menurut teman-teman ini harusnya N nggak? Harusnya sih enggak. Kenapa enggak? Karena dia itu enggak, masa misalnya udah, coba misalnya teman-teman bayangin ya, akunnya udah jadi dari yang tadinya aktif jadi pasif nih. Cuma habis itu ya udah N. Oh, berarti akunnya akan pasif selamanya. Bisa nggak dari pasif itu menjadi aktif lagi? Bisa, bisa gitu ya. Jika kondisinya apa nih? Aku langsung copy paste saja sebentar. Aku ngebuat sebuah nih. Bisa. Kondisinya apa? Jika pengguna membuka aplikasi lebih dari setahun, maka statusnya akan berubah lagi menjadi aktif. Gitu untuk SMD yang pertama. Terus aku lanjut untuk yang kedua. Jadi ini nggak ada end stage-nya ya. Aku lanjut lagi, kita langsung buat aja yang kedua. Tadi apa nih yang kedua? Nih, ada yang namanya status successful cancel. Oke, kita pertama langsung langsung mikir, ini use case apa? Oke, coba kita ke atas. Oh, use case melakukan booking pelatih golf, ya kan? Dari sini nih. Use case melakukan booking pelatih golf. Oke, kita langsung buat dong, melakukan booking pelatih golf. Jadi biar gampang, kita langsung state saja copy membuka membooking pelatih golf itu dia caranya gimana aja membooking pelatih. Berarti kita baca dari atas nih. Pengguna dapat mengakses menu booking, kemudian aplikasi akan menampilkan halaman list bla bla bla. Terus habis itu nih pengguna dapat melihat total harga. Nah, pengguna dapat mengisi data berupa jenis latihan dan catatan. Oh, berarti kita buatnya dari awal ya. Bentar aku copy aja ini yang biasa. Terus yang ini kayak biasa. Buatnya dari awal. Oh, berarti dari awal penggunanya harus ngapain dulu nih sebelum melakukan sebuah pembayaran. Kita berarti dari awal ya, dari use case awal. Yang dimana kan use case awal melakukan booking pelatih golf. Berarti benar-benar dari awal. Berarti misalnya pengguna mengisi data, apa yang akan terjadi? Kita balik lagi lihat kelas diagram. Kelas diagramnya, jika pengguna melakukan booking pelatih golf, berarti coba teman-teman lihat. Dari pengguna melakukan booking pelatih, maka objek form booking pelatih akan terbuat. Iya kan? Jadi misalnya pengguna ingin apa namanya melakukan booking pelatih, sudah melakukan booking pelatih, maka yang terjadi adalah form booking pelatih terbuat gitu. Oke, kita langsung tulis aja di sini. Objek, bukan objek, langsung aja. Form booking pelatih created gitu. Langsung. Nah, terus ngapain lagi nih? Ada status lain nggak? Kita baca soal lagi. Berarti dari sini, hmm,
Kemudian aplikasi akan menyimpan menampilkan nomor virtual account agar pengguna dapat melakukan pembayaran. Nah, untuk ini kan dia nggak sebut nih kayak ini sebenarnya sebenarnya itu ada satu status lagi yang tidak ditampilkan di case, yaitu menunggu pembayaran. Jadi kalimat ini kalimat ini itu sebenarnya itu ada status yaitu si sistem akan menunggu pembayaran gitu. Jadi kita tulis nih menunggu pembayaran. Terus habis itu baru statusnya apa lagi? Oh, statusnya ada successful sama cancel. Oke, kita buat aja successful. Kok terus itu? Successful. Ya, saya benar tulisannya cancel. Oke, udah kayak gini. Oke, berarti sekarang tinggal kita buat. Kita udah buat stage-nya nih. Kita langsung buat di sini jadinya gampang gitu ya nanti ya. Berarti di sini apa? Kita langsung buat dari atas. Form booking pelatih created. Form booking pelatih created gitu kan. Oke, kita langsung tarik garis dulu, nggak usah mikir macam-macam. Kita langsung mikir. Kira-kira dari sini, dari awal ke form booking pelatih created, apa yang dilakukan pengguna? Di soal tulisannya, oh, mengisi data diri. Mengisi data diri itu apa? Fill form. Tulis aja kita. Fill form. Kayak tadi ya, ingat ya, kalau berupa tindakan, misalnya tindakan mengisi, menekan, itu pakai slash, buka kurung, tutup kurung. Di sini baru isinya apa. Dan ingat awal-awal huruf kecil. Fill form. Berarti jika pengguna mengisi data, maka akan form booking pelatih akan created gitu ya. Oke, jadi pengguna itu mengisi data aja, form booking pelatih udah created. Kita lanjut ke yang kedua. Kita lanjut ke yang kedua. Oh, berarti di sini apa? Menunggu pembayaran. Oke, berarti di sini dia ngomong apa nih yang menunggu pembayaran tadi? Bentar ya, bentar. Pengguna dapat menekan tombol submit dan sistem akan menyimpan data form booking. Oh, berarti pengguna harus dari sini ke sini tulisannya submit form. Jika submit form, berarti akan langsung keluar menunggu pembayaran gitu. Tulis aja langsung. Berarti di sini tulisannya slash submit form itu. Jadi jika pengguna submit form, maka akan ke status menunggu pembayaran gitu. Terus habis itu apa lagi? Nah, kita langsung nggak usah pusing kita mau ngapain lagi. Kita aja udah buat stage dari awal kan. Kita langsung buat lagi. Yang namanya kita buatnya di mana ya? Boleh di sini deh. Di sini aja deh. Ke kanan aja yang nggak masalah ya. Successful. Oke, kita langsung tarik garis biar langsung aja. Berarti dari menunggu pembayaran ke successful apa yang dilakukan oleh apa ada kondisi tertentu nggak? Ada nih. Jika pengguna membayar dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, sistem akan menjadi successful. Ya dong. Ya udah kita tinggal copy aja nih dari case. Tinggal melakukan berarti jika kita pakai kondisi, ingat ya, ini kan kondisi bukan sebuah tindakan. Membayar dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, maka yang terjadi adalah successful gitu. Terus habis itu ngapain lagi nih? Ada lanjutannya nggak dari successful? Dapat langsung berlatih bla 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 bla. Terus submit form konfirmasi penyelesaian. Nih, pengguna dapat submit form konfirmasi penyelesaian dan status akan berubah menjadi done. Ya udah, berarti tinggal ini kita lanjutin aja. Submit form konfirmasi penyelesaian. Bentar. Ini done ya, ini berarti done. Berarti di sini tinggal tarik garis, submit form konfirmasi penyelesaian. Submit form konfirmasi penyelesaian. Gitu untuk yang done. Terus habis done ada apa lagi? Oh ya udah kelar gitu kan. Selesai. Nah, udah ini artinya statusnya sudah selesai. Terus habis itu ada lagi yang kedua, yaitu cancel. Cancel itu berarti tinggal kita copy paste aja dari sini, successful jadi cancel. Enggak susah. Nah, ini berarti cancel ya. Jika cancel, ada kondisi tertentu nggak? Ada dong, yaitu membayar dalam kurun waktu, tidak membayar dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Ya kan? Udah kayak gini, terus ada kelanjutannya nggak? Ada. Kelanjutannya itu, misalnya teman-teman menganalisa, pasti misalnya nih, kita udah isi form di Shopee gitu ya. Atau enggak misalnya
kita udah isi form, tapi kita nggak bayar. Berarti kan statusnya berubah jadi cancel dong. Kalau udah berubah jadi cancel, sama sama sistem bakal diapain? Form kita. Nggak mungkin didiemin doang dong. Pasti bakal namanya delete gitu. Jadi walaupun nggak ada di soal, cuman teman-teman harus bisa juga yang namanya analisa gitu ya. Analisa yang kayak gini. Ini bukan. Ini berarti langsung N. Ini berarti langsung N. Bentar, mana tadi? Copy aja dari sini biar cepet. Ini kan tadi udah N ya. Ini udah N. Ini udah N. Ini jadi buletannya. Ini kalau udah N itu buletan sama buletan yang luar. Tapi kalau nggak N ya nggak usah taruh. Kayak yang ini kan nggak N N nih. Bisa terus terus terus. Ini nggak usah taruh gitu. Terus abis cancel bakal yang namanya N. Berarti tinggal gini. Tinggal tarik garis. Apa? Bakal ke N kalau misalnya adminnya melakukan sebuah tindakan yaitu delete form. Mungkin bukan admin sih, lebih ke sistem. Jadi langsung aja delete form. Gitu. Untuk yang SMD. Oke, aku harusnya untuk SMD udah selesai semua. Aku kasih ke si partner aku Nadine. Nah, ini cara Ya, matiin. Bentar, sebentar, kita sebentar. bakal share screen aja dulu kali ya. Oh, iya, iya. Bakal melanjutkan dari artikel. Tadi seharusnya aku ngejelasin SMD satu lagi, cuman karena udah dijelasin sama Aristo, aku bakal lanjut aja ke SSD atau yang kita sebut dengan sistem sequence diagram. Nah, untuk SSD itu sendiri kita perlu yang namanya use case diagram sama use case diagram. Jadi aku udah menyediakan kunci jawaban use case dari yang bakal kita kerjain ini, yaitu goal verify. Kemudian di sini ada domain class diagramnya. Oke, kita bakal masuk ke teorinya bentar. Jadi SSD itu apa sih? SSD itu adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem berdasarkan urutan pesan dan komunikasi. Jadi SSD itu ngegambarin komunikasi yang terjadi antara pesan atau pesan yang dikirimkan antara pengguna ke, bukan pengguna juga sih, aktor ke sistem. Nah, untuk SSD itu sendiri, jadi satu use case itu satu SSD. Jadi teman-teman nanti tergantung di cache. Jika cache-nya tergantung jumlah use case di cache. Jadi kalau 8 ya teman-teman bisa bikin SSD sebanyak 8. Mungkin nanti itu bakal tergantung dari soal juga sih. Kemudian untuk komponen SSD itu sendiri terdiri dari yang pertama, aktor. Aktor itu tentu aja yang melakukan use case tersebut. Misalnya pengguna atau staff. Kemudian ada sistem, lalu ada message. Message itu adalah pesan yang dikirimkan dari pengguna ke sistem ataupun sebaliknya. Kemudian ada lifeline yang di sini itu lifeline. Oke, kemudian lanjut. Untuk message sendiri itu ada input message dan return message. Jadi kalau input message itu dikirim dari pengguna ke sistem. Jadi misalnya ini aku ada contoh SSD dari melakukan registrasi. Nah, ketika melakukan registrasi, pengguna tuh ngelakuin apa sih? Nah, pengguna pasti mengirim pesan dong untuk atau mengirim form konfirmasi, form registrasi. Nah, dia bakal ngekirim message dengan parameter submit form registrasi dan berupa atribut dari form registrasi tersebut seperti nama lengkap, email, nomor telepon sama password. Nah, itu dikirim ke sistem. Kemudian return message. Nah, return message itu adalah eh, balasan dari sistem. Nah, ketika pengguna mensubmit ini, sistem bakal ngebalas apa? Sistem bakal membuat yang namanya ID. Jadi ID pengguna. Jadi ketika pengguna submit, dia kan belum ada ID pengguna. Nah, sistem bakal membuat ID pengguna dan ngebalikin ke pengguna. Itu untuk return message. Nah, return message itu juga bisa berupa nggak bisa cuma satu, bisa nggak cuma satu, jadi bisa lebih, jadi bisa misalnya data atau atribut dari domain class. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada fragmen out, optional, sama loop. Nah, terdapat tiga fragmen. Yang pertama ada loop. Nah, loop itu bisa dilakukan berulang-ulang, seperti namanya looping. Contohnya mungkin di sini aku ada ngambil contoh yang dari Bitmay, tapi aku bakal pakai contoh yang
lebih sederhana. Misalnya di case em, pembelian yang bersifat pembelian barang secara online. Nah, ketika kita memasukkan barang ke keranjang, itu kan bisa kayak lebih dari satu barang. Nah, itu bisa berulang-ulang. Nah, di sana kita bisa taruh fragment looping. Jadi tinggal bikin kayak gini, kotak, kemudian di sini ada loopingnya. Itu untuk looping. Kemudian opsional. Kalau opsional itu dia bersifat opsional. Atau dia tidak mempengaruhi transaksi. Dia boleh ada atau enggak boleh enggak ada. Jadi misalnya di sini misalnya add accessory. Jadi dia enggak bukan merupakan transaksi utama. Oke, mungkin contoh yang lebih simpel kayak tadi kan aku ngambil contoh pembelian barang secara online. Nah, misalnya ada opsi buat pakai voucher atau enggak pakai nuker poin. Nah, itu kan boleh pengguna lakukan atau pengguna boleh nggak lakukan. Jadi itu bisa kalian kasih fragmen opsional. Kemudian alternatif. Nah, kalau alternatif itu terdapat dua pilihan yang dan yang yang dapat dilakukan itu hanya satu yang akan dieksekusi. Nah, mungkin untuk contohnya itu aku kemarin pernah dapat case. Jadi dia tuh kayak aplikasi buat cafe gitu. Nah, dia tuh ada dua pilihan buat dine in atau take away. Nah, itu kalian bisa bisa gunakan alternatif. Itu untuk fragmen. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada contoh esensi dari form registrasi GovRV. Kemudian ini ada contoh esensi dari form bookingnya. Jadi misalnya form booking. Oke, aku bakal buka case-nya juga ya. Nah, ini buat case-nya. Jadi di sini dibilang kalau pengguna yang ikut melakukan pelatihan golf, Anda dapat bla 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 bla, kemudian nah, ya. Nah, pengguna dapat memilih salah satu pelatih yang tersedia dan aplikasi akan menampilkan halaman jadwal pelatih. Nah, berarti di sorry, berarti di sini pengguna bakal memilih pelatih terlebih dahulu. Nah, kalau choose itu apa sih yang dikirimin? Nah, kalau choose kayak gitu biasa yang dikirimin itu ID. Jadi ibaratnya kalau kita ngirimin ID, kita tuh kayak udah ngirim udah mengirim perwakilannya. Jadi kayak ID pelatih. Kemudian kita kirim ke sistem karena nah sistem tuh bakal ngebahas apa? Sistem itu bakal ngebales atribut dari domain class pelatih ini. Jadi kita bisa lihat ya domain class di sini tuh ada apa aja. Nah, di sini misalnya pelatih. Nah, pelatih kan ada ID pelatih, nama pelatih, toko pelatih. Nah, itu bakal dibalikin. Kemudian habis itu kita baca soalnya lagi. Oh ya, aku juga saranin ketika misalnya kita membuat SSD, kita bisa kayak ngebayangin UI-nya. Jadi kayak satu persatu. Oh, kita pertama memilih pelatih dulu nih. Kemudian UI kan bakal kayak balikin nih detail dari pelatih. Nah, mungkin teman-teman bisa ngebayangin kayak gitu biar lebih gampang. Nah, kemudian setelah dia milih pelatih, kemudian dibilang kalau pengguna dapat memilih lebih dari satu jadwal pelatih dengan menekan tombol add jadwal. Nah, di sini berarti dia akan memilih jadwal pelatih. Nah, di sini kita bisa bilang dia choose jadwal pelatih dengan atribut berupa ID jadwal pelatih, kemudian dikirimkan ke sistem. Kemudian sistem membalas apa? Sistem membalas sesuai dengan data dari domain kelas jadwal pelatih, yaitu ada ID jadwal pelatih, tanggal latihan, sama waktu latihan. Oke, itu buat choose-nya. Kemudian lanjut. Nah, setelah dia memilih, kemudian dibilang kalau aplikasi akan menampilkan halaman form booking. Nah, secara berarti pengguna bakal mensubmit yang namanya form booking. Nah, submit form booking dengan atribut apa aja nih? Kalian bisa lihat di sini. Misalnya. Nah, pengguna dapat mengisi data berupa jenis latihan dan catatan. Nah, apabila data telah diisi lengkap, pengguna dapat menekan tombol submit. Berarti pengguna mengirimkan jenis latihan, catatan booking, tanggal booking, dan status ke sistem. Kemudian sistem bakal ngebalikin dan dia bakal ngebuat nih ID from booking. Jadi kalau misalnya submit atau save, nah biasa dia bakal ngebalikin ID beserta dengan data atau atribut dari domain class tersebut. Nah, kayak ibarat kalau submit kan dia belum bikin ID. Nah, baru setelah disubmit, sistemnya baru ngebikin ID buat dia.
Itu buat contoh SSD from booking. Mungkin aku bakal langsung contohin aja buat yang lain secara langsung. Mungkin kita pilih salah satu. Mungkin aku bakal pilih mengisi form konfirmasi penyelesaian. Jadi aku bakal bikin langsung di Visual Paradigm aja. Kemudian kita bisa baca case-nya di bagian form konfirmasi penyelesaian. Oke, di sini. Nah, untuk aktornya ini berarti adalah staff. Jadi di sini ada staff, di sini ada sistem. Apa nih? Pertama kita bisa baca dari case dulu ya. Jadi di sini dibilang ketika proses sudah selesai, Kafka Verify akan menerima message notification, bla 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 bla. Kemudian, nah, staff GovRV dapat memilih salah satu booking yang telah selesai dan aplikasi akan menampilkan halaman form konfirmasi penyelesaian. Nah, kayak misalnya di sini kayak kenapa ketika dia membuka membuka atau mengakses itu tidak termasuk ke dalam SSD itu karena kayak itu ibaratnya cuma kayak ngebuka aja jadi dia nggak mengirim message ke sistem. Nah kalau misalnya memilih itu kan kayak kita minta sistem buat ngebalikin data dari form konfirmasi tersebut. Nah itu dia bakal ngebalikin data dan memasukin data. Makanya itu masuk ke SSD. Oke, kita lanjut aja di sini. Di sini dia bakal choose form booking yang telah selesai. Nah, untuk parameternya apa? Karena dia choose, maka kita bakal ngirimin ID. Jadi di sini adalah ID form booking. Itu untuk message pertama. Kemudian, nah sistem bakal ngebalikin apa? Sistem bakal mengembalikan atribut dari domain class form booking tersebut. Berarti kita lihat lagi ya di domain classnya. Jadi form booking itu ada apa aja. Kalau ternyata ada ID, jenis latihan, keseluruhan, tanggal, dan satu. Kita langsung masukin aja ya. Oke, ini untuk return message. Kemudian bakal ngapain lagi nih? Jadi, nah setelah dia memilih, maka staffnya itu bakal mengisi data tanggal selesai dan keterangan deskripsi latihan. Nah, berarti si staff bakal menginput message berupa tanggal dan juga deskripsi latihan. Ya, berarti kita langsung aja di sini. Nah, kita bisa pakai submit atau save. Kayak submit, berarti submit form konfirmasi penyelesaian. Kemudian kita lihat pesan apa nih, berarti dari tanggal dan juga deskripsi. Berarti di sini tanggal selesai dan deskripsi. Nah, itu untuk input message-nya. Habis nah, habis itu ketika udah selesai submit, maka sistem bakal membuat dan mengirimkan kembali. Jadi di sini di reply, dan ini berarti ID from
kita bisa lihat lagi ya di domain kelasnya ada apa aja di form buku. Nah, ada ID, tanggal, dan juga deskripsi. Ini untuk SSC dari form konfirmasi penyelesaian. Oke, mungkin itu aja. Dan oh ya, untuk sistem di sini kalian jangan lupa di ini dikasih eh, titik dua dan juga garis. Cuma karena aku lupa ya, sorry. Kemudian lanjut, harusnya untuk SSC udah. Kita bakal masuk ke CRUD matrix. Jadi CRUD matrix ini tuh apa sih? Jadi singkatnya itu hubungan antara use case dan domain class diagram. Ketika misalnya suatu use case terbuat, nah domain class apa yang bakal terpengaruh. Jadi misalnya ketika pengguna membuat akun, domain class apa aja nih yang terpengaruh. Misalnya customer, dan di bagian customer itu bisa tercreate dan terread. Oke, aku bakal langsung buka aja kunci jawaban dari GovRP ini. Oke. Nah, tadi kan aku bilang kalau misalnya aku mengingat CRUD itu dengan cara simpelnya kayak CRUD itu adalah hubungan antara use case dengan domain class. Jadi kayak misalnya ketika melakukan use case ini, sistem bakal terpengaruh, domain class-nya tuh bakal terpengaruh di bagian apa. Dan aku juga melihat CRUD itu dari bagian sistem. Jadi misalnya begini, jadi misalnya melakukan registrasi, maka domain class yang terbuat tentu aja pengguna kan. Nah, dan untuk kunci jawaban dari ASAP sendiri ditekankan bahwa habis create itu selalu ada read. Jadi kayak asumsinya tuh sistem secara otomatis nge-read. Jadi melakukan registrasi pengguna bakal create dan ke-read. Oke, mungkin biar contoh yang lebih itu misalnya menonton video latihan golf. Nah, di sini pengguna itu terit. Kenapa terit? Jadi asumsinya jadi kayak sistem itu perlu membaca pengguna mana yang mengakses video latihan golf ini. Makanya dia kerit di sini. Kemudian untuk yang terpengaruh form booking pelatih terpengaruh nggak? Harusnya enggak karena ini menonton video. Detail juga nggak terpengaruh, jadwal juga nggak terpengaruh, form konfirmasi juga enggak, dan dia terpengaruhnya di bagian menonton video. Menonton video pasti tercreate dan terread. Jadi aku tekankan sekali lagi untuk kunci jawaban dari Asep biasa habis create itu read. Kemudian, nah, di bagian video ini kerit. Kenapa? Karena kan judulnya menonton video. Pasti ada video yang harus di-read. Video mana yang bakal ditonton oleh pengguna. Kemudian contohnya lagi, melakukan booking pelatih golf. Nah, pengguna itu juga kerit. Karena yang melakukan booking itu kan pengguna. Jadi, sistem perlu tahu pengguna mana yang melakukan booking. Kemudian untuk form booking pelatih itu juga ter-create dan ter-read. Nah, kalau misalnya form booking ter-create, kalau misalnya phone booking tercreate, maka detail juga bakal tercreate dan terread. Jadi aku pernah kira kalau misalnya ini tercreate dan terread, maka detail nggak usah lagi. Ternyata asap aku nekenin bahwa perlu. Jadi kalau ini dibuat, ini juga harus dibuat. Kemudian untuk jadwal pelatih juga di-read karena dia kan berkaitan ya antara form booking dengan jadwal pelatih. Makanya kita perlu ngebaca. Kemudian untuk pelatih juga ke-read. Kemudian untuk mengupload forum. Nah, mengupload forum juga sama, pengguna juga bakal create karena sistem perlu tahu pengguna mana yang mengupload forum. Kemudian untuk forum pasti tercreate dan terread. Sisanya bisa dikosongin aja. Kemudian untuk membahas forum, nah membahas forum sama pengguna juga create dan forum dan reply forumnya juga tercreate dan terread. Nah, karena dia membalas forum, maka forum ini juga harus di-read karena dia perlu tahu forum mana yang dibahas oleh pengguna. Nah, kemudian memberikan review pelatih. Memberikan review pelatih, pengguna juga nge-read. Kemudian form booking pelatih juga ter-read karena untuk melakukan review, pengguna perlu pengguna perlu form booking dulu karena dia harus nge-booking dulu. Nah, kemudian untuk di sini
pelatihnya itu read dan ke update. Nah, kenapa ke update? Kita balik lagi ke domain class. Kita lihat di sini, di bagian sini, di sini pelatih itu terdapat adanya rating. Jadi kita asumsikan berarti ketika misalnya memberikan review berarti ada sesuatu yang terupdate di bagian pelatih. Berarti ratingnya tadi dong. Berarti di sini dia read dan juga nge-update ratingnya tadi. Kemudian untuk review pelatih pasti tercreate dan terread. Oke, kemudian lanjut untuk memberikan feedback aplikasi juga pengguna terread dan juga di bagian feedback dia tercreate dan terread. Untuk yang lainnya kosong. Kemudian untuk mengisi form penyelesaian. Nah, karena mengisi form penyelesaian itu dilakukan oleh staff, maka di sini pengguna nggak ngerit. Yang terread itu di bagian form booking pelatih. Nah, kenapa form booking pelatih terupdate? Nah, kita bisa balik lagi juga ke domain class. Sorry. Nah, di sini form booking pelatih itu ada status. Nah, statusnya itu ada nah, statusnya itu ketika misalnya ketika misalnya mengisi form konfirmasi penyelesaian, pasti statusnya itu berubah. Maka dia nge-update dan juga nge-read. Kemudian untuk detail form booking pelatih ter-read. Nah, karena statusnya itu hanya ada di form booking pelatih tapi nggak di detail, tapi ini bakal tetap dibaca datanya. Kemudian untuk jadwal pelatih juga ke-read dan pelatih juga ke-read. Untuk form konfirmasi penyelesaiannya itu bakal ke-create dan ke-read. Nah, untuk membuat laporan statistik bulanan itu hanya nge-read karena kan dia membaca data kan. Nah, biasanya itu disesuaikan dengan biasa data yang diminta, misalnya data yang diperlukan untuk membuat laporan. Nah, kalau di case tadi harusnya bentar. Kalau di case ini dia mintanya apa? Membuat laporan statistik jumlah booking pelatih pada bulan tersebut, berarti berkaitan dengan jumlah booking. Maka Maka data-data yang pasti dibaca itu adalah form booking pelatih dan detail form booking pelatih. Nah, kemudian pengguna sama jadwal pelatih dan juga pelatih juga bakal kebaca karena eh, saling berkaitan. Jadi kayak datanya saling berkaitan. Mungkin itu aja untuk CRUD. Selanjutnya bakal dilanjutin sama Arista atau gimana? Iya, ya, aku bakal lanjutin. Oke, boleh. Itu matiin dulu share screen. Ya, betul ya. Oke, oke. Oke, apakah udah kelihatan ya? Oke, oke. Kayaknya udah sih. Oke, jadi kita langsung aja praktek. Tadi kan kita udah buat SMD, udah buat SSD, terus CRUD juga udah dijelasin ya. Aku pengen nambahin aja untuk yang CRUD. Jadi tadi yang ini untuk CRUD, yang di samping kiri ini, dari atas sampai bawah itu merupakan sebuah use case. Jadi misalnya kalau ada 5 use case ya taruh. Ada 5 use case A, B, C, D, E, taruh gitu ya. Terus untuk yang di atas kanan ini, ada pengguna, form booking pelatih, itu merupakan sebuah kelas diagramnya. Tadi kan kelas diagram kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada di sini nih. Kita benar-benar ikutin dari kelas diagram yang udah ada di soalnya nanti gitu. Terus lanjut sekarang aku bakal contohin untuk yang use case description. Tapi mungkin dua doang kali ya. Jadi yang melakukan registrasi akun sama yang mengisi form konfirmasi booking, konfirmasi penyelesaian gitu. Aku langsung buat aja di sini spreadsheet. Jadi aku contohnya cuma dua aja ya. Sisanya nanti ini yang penting banget. Sisanya harusnya sama aja gitu. Oke, tadi kalau masih ingat, template-nya itu use case name, terus habis itu skenario, triggering event, habis itu ada apa lagi ya? Brief description, terus habis itu actors, terus related use case, terus stakeholder,
Precondition, postcondition, habis itu ada flow of activities sama exception condition. Oke, kayaknya sih, kayaknya nggak perlu gitu deh. Aku udah ada template-nya. Jadi yang lebih rapi gitu. Ntar kayaknya yang ini 1503. Ini aku bakal copy paste saja, nanti tinggal dihapus. Ini ya, langsung pakai. Oke, ini kan, oh sama aja nggak bisa ya. Atau nggak dari sini aja lah, coba. Ya, perlu bawa lagi. Oke, udah kayak gini kan. Ini dihapus saja, hapus. Semua hapus ya. Kita bakal ngerjain dari awal gitu. Oke, jadi kan use case-nya contohnya misalnya use case melakukan registrasi akun. Use case melakukan registrasi akun. Berarti use case name-nya sama, inget ya tadi ya, tinggal samain aja kayak use case-nya. Melakukan registrasi akun. Terus skenario-nya yang melakukan ini siapa? Yang melakukan registrasi akun. Di soal ada tulisannya apa? Pengguna. Nah, berarti tinggal pengguna melakukan registrasi akun. Itu. Terus lanjut untuk triggering event. Berarti pengguna yang ya pengguna ingin melakukan registrasi akun pada aplikasi Golf RV. Ingat ya untuk template-nya seperti ini untuk yang triggering event. Jadi tinggal tambahin aktor plus ingin plus belakangnya pada aplikasi Golf RV gitu. Terus kita langsung namanya brief description. Berarti dari melakukan registrasi akun ini caranya gimana? Caranya gimana? Oh, ini tinggal kita copy paste aja nih dari yang triggering event. Berarti pengguna yang ingin melakukan registrasi akun pada aplikasi Golf RV akan ngapain? Kalau misalnya teman-teman bingung gitu ya, baca soal lagi aja, pasti ada nih. Ehm, akan mengisi data, ya kan? Mengisi data diri. Nah, akan mengisi data diri yang diperlukan. Gitu. Untuk yang brief description. Lanjut, actors. Actorsnya siapa yang melakukan registrasi akun? Pengguna dong. Oke, taruh. Related use case. Apakah ada yang namanya include yang aku bilang tadi? Dari use case kita sih nggak ada sama sekali ya, nggak ada sama sekali. Jadinya di strip aja, langsung strip. Terus stakeholder ini berarti yang berkaitan, tapi selain aktor utamanya. Oh, berarti melakukan registrasi akun selain aktor utamanya siapa ya? Oh, admin dong, admin yang pasti ngambilin data-data pengguna kan. Oh ya udah, admin. Tapi tergantung sih di soal ngomongnya apa, admin atau staff. Staff ya. Staff ya, staff. Berarti di sini staff tulisannya gitu. Nah, terus ingat precondition melakukan registrasi akun. Berarti harus ada objek apa nih sebelum use case ini dijalankan? Yaitu sebelum use case melakukan registrasi akun ini dijalankan, pengguna sudah mendownload mendownload aplikasi Golf RV gitu. Jadi untuk ini kan aku kasih dua contoh ini. Dua contoh ini benar-benar yang krusial lah istilahnya. Jadi misalnya nanti teman-teman pengen hafalin precondition untuk melakukan registrasi akun ya ini. Pengguna sudah mendownload aplikasi apa gitu. Terus lanjut untuk yang post condition juga sama nih. Ini ada yang unik dari melakukan registrasi akun, yaitu data pengguna tersimpan oleh sistem. Ingat ya, pengguna itu dapatnya dari kelas diagram yang udah kita ada nih. Pengguna tersimpan oleh sistem dan data objek pengguna terbuat. Objek pengguna terbuat gitu. Jadi untuk khusus untuk use case melakukan registrasi akun itu ada template-nya nih biar memudahkan teman-teman nggak usah mikir lagi, yaitu data tersimpan oleh sistem dan objek bla 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 terbuat. Udah gitu aja untuk yang post condition. Untuk pre condition cuma tinggal pengguna sudah mendownload aplikasi apa gitu. Nah, sama untuk yang flow of activities nih. Jadi ini tinggal ketik aja. Pertama, ngapain nih? Apa yang dilakukan sama si aktor? Oh, si aktor itu melakukan pengguna mensubmit data diri. Maka sistem akan, nah ini ingat ya, kalau sistem berarti pakainya satu tik satu. Tuh.
pakai yang titik belakangnya titik satu. Pengguna mensubmit data diri, terus berarti sistem akan menyimpan data pengguna. Udah, cukup sampai di situ untuk yang aktor dan sistem gitu. Terus untuk exception conditionnya, berarti kan tadi kan ingat ya kata kuncinya ya, menampilkan pesan error. Berarti kita agak karang bebas saja kayak jika data yang jika data tidak diisi atau tidak sesuai format, maka maka sistem akan menampilkan pesan error gitu. Ini untuk memudahkan teman-teman aja. Nah, terus udah kayak gini aku bakal langsung aja ngebuat yang use case kedua nih, use case description kedua gitu. Yaitu apa tadi? Use case kedua mana tadi? Mengisi form konfirmasi penyelesaian. Mengisi form konfirmasi booking. Aku agak salah tulis. Mengisi form konfirmasi booking ya. Di use case-nya kan soalnya nggak ada ya mengisi form konfirmasi penyelesaian. Mengisi form konfirmasi. Oh iya ada tuh paling bawah. Mengisi berarti benar ini benar. Mengisi form konfirmasi penyelesaian. Penyelesaian berarti tinggal langsung aja di sini. Mengisi form konfirmasi penyelesaian. Mengisi form konfirmasi penyelesaian. Terus habis itu tinggal dihapus aja dulu. Ini kan kita mau latihan. Hapus. Terus ini juga hapus. Hapus. Oke. Use case mengisi form. Oke, yang pertama berarti mengisi form konfirmasi penyelesaian. Itu. Terus habis itu skenario-nya ingat, berarti aktor plus mengisi form konfirmasi penyelesaian. Tapi ingat, ini yang mengisi form konfirmasi penyelesaian siapa? Coba. Yang mengisi form konfirmasi penyelesaian. Staff, bukan pengguna ya. Jadi lihat-lihat lagi nanti misalnya di soal ada use case diagramnya ada kayak gininya nih. Ada kayak ini kan udah lebih gampang ya. Oh, berarti yang mengisi form konfirmasi penyelesaian siapa? Staff gitu ya. Ini admin agak salah sih staff. Kan kita ikutin dari soal gitu. Oh, berarti staff. Oke, tinggal kita taruh di sini. Staff mengisi form konfirmasi penyelesaian gitu. Terus habis itu triggering eventnya tinggal tambahin. Staff ingin mengisi form konfirmasi penyelesaian pada aplikasi Golf RV gitu ya. Nah, terus untuk brief description-nya berarti ya udah ini tinggal dipanjang-panjangin aja. Staff yang ingin mengisi form konfirmasi penyelesaian pada aplikasi Golf RV dapat apa nih? Coba kita lihat. Yang mengisi, nah dapat memilih salah satu transaksi booking yang telah selesai dan mengisi data gitu. Ya udah kita tinggal taruh aja nih. Dapat memilih salah satu booking yang telah selesai dan mengisi data. Udah cukup kayak gitu untuk brief description. Terus aktornya berarti udah jelas dong siapa? Si staff. Tuh. Related use case-nya ada nggak tadi include? Nggak ada. Trade, stakeholder yang berkaitan dengan aktor utama. Kira-kira siapa? Mengisi form konfirmasi penyelesaian. Ini form konfirmasi penyelesaiannya dari siapa? Dari pengguna kan? Oh ya udah berarti stakeholdernya pengguna gitu. Oke, kita langsung masuk ke yang namanya template untuk precondition. Jadi mengisi form konfirmasi penyelesaian, coba kita lihat dari ini kita ya. Dari ini kita mengisi form konfirmasi penyelesaian, letaknya di sini. Berarti harus ngapain dulu nih? Oh, berarti objek form booking pelatih harus terbuat dulu dong. Ya nggak? Berarti objek form booking pelatih harus terbuat. Terus apa lagi kira-kira? Coba, form konfirmasi penyelesaian berarti harus juga yang namanya objek pengguna terbuat. Nah, terus kira-kira apa lagi? Nah, berarti form booking pelatih sama detail form booking pelatih juga ya. Sama ya. Detail form booking pelatih terbuat. Kita tulis yang terakhir itu. Objek, detail form booking pelatih terbuat. Terbuat. Udah. Jadi untuk yang precondition ini yang perlu teman-teman ingat itu apa yang harus objek yang harus ada sebelum use case ini dijalankan. Oh, berarti mengisi form konfirmasi penyelesaian harus ada pengguna, penggunanya udah harus terbuat.
form booking pelatih udah harus terbuat, dan detail form booking pelatih udah harus terbuat. Karena kalau tidak ada ketiga itu, use case-nya tidak akan jalan. Gitu. Kita lanjut ke post condition. Ingat, berarti setelah use case ini dijalankan, apa yang akan terjadi? Gampang. Berarti kalau udah use case ini dijalankan, berarti objek form konfirmasi penyelesaian, objek form konfirmasi penyelesaian tersimpan. Tersimpan kan? Ini bukan objek, data. Datanya kan kalau isi data kan pasti datanya tersimpan dong. Terus kalau udah tersimpan, apa yang terjadi? Objek form konfirmasi penyelesaian terbuat. Jadi kurang lebih untuk yang use case description seterusnya, misalnya yang misalnya apa nih? Use case-nya ada apa lagi? Untuk yang menonton video, melakukan booking pelatih, gitu-gitu kurang lebih template-nya kayak gini. Ada yang tersimpan, terbuat. Misalnya, teman-teman perlu ingat aja, misalnya mengisi data, berarti data ini tersimpan, baru objek ini terbuat gitu ya. Ini terbuat. Terus untuk khusus yang melakukan registrasi, aku saranin agak dihafalin aja. Jadi yang ini, oh ini berarti data pengguna tersimpan oleh sistem dan objek pengguna terbuat gitu. Oke, aku lanjut. Terus flow of activities untuk melakukan mengisi form konfirmasi penyelesaian harus gimana dulu nih? Kita lihat soal. Berarti memilih salah satu transaksi booking yang telah selesai. Oke, berarti tinggal masukin aja di sini. Staff memilih, oke aku biar cepat langsung aja ya. Staff memilih mana nih tadi? Mana tiba-tiba hilang? Udahlah, ketik aja. Staff memilih salah satu transaksi booking yang telah selesai. Ya, udah kayak gini. Berarti sistem akan menampilkan apa? Oh, coba misalnya teman-teman menganalisa, kalau udah pilih salah satu, berarti sistem akan menampilkan halaman form konfirmasi penyelesaian gitu. Terus ada lagi nggak kira-kira yang lain? Jangan, nggak mesti satu ya, bisa banyak. Tinggal lihat soal aja nih. Mengisi form konfirmasi. Hmm, nih, tadi kan udah memilih salah satu transaksi booking. Terus aplikasi akan menampilkan halaman form konfirmasi penyelesaian. Oke, sama persis ya. Lanjut. Terus staff dapat mengisi data tanggal. Oh ya udah berarti tinggal mengisi data-data. Berarti tinggal yang kedua, staff mengisi data form konfirmasi penyelesaian. Terus habis itu di soal ada tulisan apa-apa lagi nggak? Di soal ada tulisannya mengisi data. Setelah mengisi data, sistem akan, walaupun di sini nggak ditulis, cuma sistem berarti akan ngapain? Sistem akan menyimpan ya. Sistem akan menyimpan data form konfirmasi penyelesaian. Gitu. Terus ada exception condition juga. Berarti di sini itu tinggal yang kira-kira bisa error apa sih? Yang paling gampang sih mengisi data. Oh ya udah berarti, oh ini aku lupa kasih 1.1 ya. 1.1, 2.1, 2.1. Oke, berarti kita taruhnya di 2.1 nih, di exception conditionnya kita tulis 2.1. Jika data yang diisi oleh staff tidak lengkap atau tidak valid, maka akan menampilkan pesan error. Itu. Udah, gitu aja. Terus misalnya nanti nih, kan di ISAT Lab ada yang namanya coba buatlah activity diagram for use case. Nah, berarti teman-teman udah harus bikin dulu yang namanya use case description, nanti baru ngebuat ini activity diagram for use case. Karena ini sangat berkaitan erat ya. Jadi misalnya teman-teman udah buat aktor sistem udah kayak gini, tinggal masukin aja ke activity diagram. Berarti benar-benar ini disamain. Jadi ini misalnya kayak gimana ya, bentar. Aku gambarin aja deh. Gambarin aja. Oh, berarti kan kalau activity diagram for use case kebayang dong ya kayak bentar. Nah, ini cara ngebuat. Ini kan berarti kan ngebuat kotak ya, kebuat kotak. Terus ini berarti aktor, ini sistem, gitu kan? Ada garisnya, activity diagram. Terus ini bulutan, habis itu ngapain lagi? Samain aja, samain persis. Staff memilih salah satu transaksi booking yang telah selesai. Berarti taruh sini, tarik garis gitu kan?
sistem akan menampilkan apa? Menampilkan halaman form konfirmasi penyelesaian, tarik garis, taruh sini. Terus kalau udah tarik garis sini, gitu ya, tarik garis sini. Terus baru nanti ini ending. Endingnya yang buletan sama yang ini. Gitu. Jadi untuk activity diagram for use case gampangnya gitu. Oke, bentar ada pertanyaan. Kak, maaf mau nanya untuk flow activities di use case description tuh perlu nggak men-submit form setelah mengisi form? Nggak perlu. Nggak perlu. Justru nggak perlu ya. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu men-submit form. Bentar ya. A flow of activities di use case. Kalau kita lihat dari gimana Nadine? Kira-kira perlu nggak nih untuk yang perlu nggak men-submit form setelah mengisi form? Tahu aku sih, stepnya ngajarinnya sih nggak perlu. Jadi cuma ya mengisi form aja. Nggak usah sampai menekan tombol gitu, nggak usah. Oke, kayaknya Nadine masih lagi di toilet kayaknya ya. Ngajarin juga nggak sedetail itu sih, jadi kayak cuma sekilas aja, jadi nggak sampai mendetail juga sih. Oh iya, iya gitu ya, Fairlin ya. Nggak perlu mendetail banget gitu. Cuma aku kasih tahu aja untuk yang flow of activities itu kan dijadiin activity diagram for use case itu kan aku bilangnya samain persis ya untuk yang lab. Ingat itu untuk yang lab. Cuma untuk yang lecture itu dosen aku maunya dipanjangin. Jadi benar-benar misalnya yang di flow of activities di use case description itu ada misalnya 4 gitu ya. Mana tadi? Ada 4 gitu ya, ada 4 ini. Dia pengennya dipanjangin. Jadi menekan tombol submit. Yang kayak gitu-gitu itu baru taruh di activity diagram for use case. Di bagian ISAT lecture. Cuma kalau ISAT lab ngajarinnya sama persis saja nggak masalah. Gitu. Oke, bentar. Baik, makasih. Oke. Oke, jadi kurang lebih gitu aja sih untuk materinya. Mungkin aku bakal kasih kesimpulan aja kali ya. CRUD Matrix sudah kelar, tinggal conclusion. Atau mungkin dari Nadine ada yang mau ditambahin dulu nggak? Sebelum aku kasih kesimpulan. Ya, aku mau tambahin juga tadi kamu nyinggung soal dosen kan. Jadi kayak sebenarnya kayak antara lab sama dosen emang kadang tuh nggak sejajar gitu, kayak emang kayak ada perbedaan. Contohnya yang bagian tadi apa SSD ya. Nah, bagian SSD tadi. SSD. eh, di bagian create pengguna, nah di dosen aku ada yang kunci jawabannya tuh dia kayak cuma ngebalikin ID pengguna. Jadi kayak nggak Hmm. satu apa satu data atribut dari domain class itu semua dibalikin. Tapi kalau misalnya di lab itu kayaknya harus apa sih, harus kayak ngebalikin semua data dari domain class diagramnya itu. Terus sih. Oh, berarti kalau yang ISAT Lab itu berarti di sini harusnya itu ID pengguna, nama lengkap, email, sampai password gitu ya? Mm-mm. Ya, ya, ya. Iya gitu. Itu aja Itu sih yang aja. perlu teman-teman Ya, tahu. Udah? Gak ada yang mau ditambahin lagi, Nadine? Aman ya? aman-aman. Oke, aku bakal langsung aja ke yang namanya kesimpulan. Jadi kesimpulannya aku bakal bahas cepet aja. Untuk use case description, itu misalnya ada 8 use case. Teman-teman udah ngebuat 8 use case. Berarti ada 8 use case description. Ingat ya. Terus untuk SDLC, baik lagi. Misalnya teman-teman pengen baca nih, ada yang namanya prediktif sama adaptif SDLC. Terus jangan lupain juga yang namanya SDLC model nih. Ini sebagai apa namanya kerangka teman-teman nantinya biar nanti berpikir, menganalisa kira-kira bagusnya prediktif atau adaptif gitu. Terus untuk yang unified process sama extreme programming itu jujur aja aku nggak tahu keluar atau enggak. Tapi kayaknya sih kemungkinan besar nggak keluar. Cuma misalnya teman-teman pengen belajar gitu ya, ada di ISAT Lecture sesi 31 32. Itu misalnya teman-teman pengen hafalin gambarnya itu boleh gitu. Tapi jujur dari aku sendiri sih enggak sih gitu. Terus habis itu untuk yang apa lagi? Sistem sequence diagram itu ingat, berarti misalnya ada 8 use case, berarti ada 8 sistem sequence diagram. Kita ngebuat 8 kali kayak gitu ya. Gitu. Terus untuk CRUD matrix buatnya dua, enggak, CRUD matrix buatnya satu aja gitu. CRUD matrix berarti ingat yang kiri berarti use case-nya, kalau yang atas artinya kelas diagramnya gitu. Terus aku lanjut untuk yang SMD. SMD ini kita ngebuat sesuai dengan status. Kalau yang ada status itu yang kita gambar. Gitu sih kurang lebih. Apa ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Jadi biar kita jawab gitu.
Kayaknya sih udah nggak ada ya. Kalau udah nggak ada, Nadine udah nggak mau jelasin lagi ya. Kalau udah nggak ada, aku oper ke itu sih, ke PIC. Udah siap. Oke, udah ya. Oke, oke, udah sih. Eh, siapa PIC? Halo Kak, nanti ini ada rekamannya nggak ya Kak? Oh iya, ada Lydia. Nanti bakal ada rekamannya di Google Drive ya. Itu. Oke, makasih. Oke. Oke, ini PIC-nya di Udah, udah Bianca selesai ya. ya, Udah. Arista. Ya, udah selesai Oke, Bianca. Oke. oke teman-teman. eh Thank you udah join responsi BSLC kali ini. Untuk terakhirnya, aku mau dokumentasi. Jadi tolong buat semuanya on cam sebentar aja untuk dokumentasi aja.